Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan apa kabar pemirsa? Senang sekali rasanya saya Mardiantola Hamid kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Legislasi. Secara khusus, Dialog Legislasi mengangkat tema kali ini Pemkot Makassar menggenjot lorong wisata. Seperti kita ketahui, Makassar adalah bukan hanya sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, tetapi juga merupakan kawasan timur Indonesia. Tentu posisinya strategis ini Makassar mempunyai sumber daya alam dan juga maksud saya sumber daya yang bisa menjadi potensi yang sangat menguntungkan untuk dijadikan sebagai pemasukan bagi pendapatan asli daerah, termasuk diantaranya adalah lorong yang kini sudah disulap oleh pemerintah Kota Makassar menjadi lorong wisata. Dari total 5.000 lorong yang dimiliki oleh Makassar, saat ini sekitar 1.095 lorong sudah disulap menjadi lorong wisata. Tentu ini patut kita apresiasi, suatu inovasi yang perlu untuk dibanggakan. Lantas bagaimana sebetulnya konsep dari lorong wisata ini? Karena sebelumnya sudah ada lorong garden dan juga ada badan usaha lorong yang sudah dikembangkan oleh pemerintah Kota Makassar. Dan untuk membahasnya lebih jauh, kita telah bersama dua narasumber kita. Yang pertama dari DPRD Kota Makassar, Bung Ari Ashari Ilham dari fraksi Partai Nasdem. Apa kabar, siap, Bung Ari? Alhamdulillah, siap. Sehat. Sehat. Yang kedua ada Dr. Rahmawati Haruna, pengamat sosial dari UI Alauddin Makassar. Apa kabar, Bu Dr. Rahma? Alhamdulillah, baik, Pak Mandi. Baik. Saya ingin ke Bung Ari terlebih dahulu. Bung Ari, Ya. kalau Anda melihat, Anda posisi saat ini sebagai wakil rakyat yang tengah duduk sebagai legislator di DPRD Kota Makassar, Anda melihat konsep dari lorong wisata ini seperti apa sih kalau Anda melihatnya? Iya, jadi ini menarik ya untuk kita bahas, dikarenakan bahwa memang jargon Pak Wali Kota saat ini adalah Makassar menuju kota dunia ya. Jadi saya melihat bahwa pembangunan atau lorong wisata ini adalah tulang rusuk dari seluruh program itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena kota dunia itu harus identik, yang pertama harus bersih, harus aman, harus indah, dan jauh dari kekumuhan. Sehingga dengan adanya program Pak Wali Kota lorong wisata ini, di sini saya melihat bahwa seluruh SKPD bersama-sama untuk bagaimana membangun Kota Makassar ini dimulai dari lorong. Seperti itu. Sekarang Makassar juga tengah mengembangkan inovasi Makassar Metaverse. Ya. Tentu ini harus dikaitkan juga ke sana. Ya. Ini apakah lorong wisata ini hanya sektor wisata saja yang ada di dalam, atau boleh ada dari unsur teknologi atau apa dan lain-lain sebagainya? Jadi sebenarnya seperti ini, lorong wisata itu adalah, saya katakan tadi, tulang rusuk dari seluruh program yang ada di Kota Makassar nantinya. Sehingga di lorong wisata ini kita berharap yang pertama, selain memperindah, kemudian membuat lorong menjadi aman, di situ juga akan ada pemulihan ekonomi, dikarenakan bahwa seluruh SKPD akan masuk ke dalam situ, baik melakukan program-program untuk mengajarkan terkait usaha-usaha lorong, kemudian ada program untuk pelatihan-pelatihan dan sebagainya, sehingga memang lorong wisata ini akan menjadi pemicu untuk Makassar lebih baik lagi ke depannya. Oke, baik Bung Ari. Saya ingin ke Dr. Rahma. Dr. Rahma, kalau Anda melihat, apakah karakteristik orang Makassar ini sudah relevankah dengan program lorong wisata ini kalau Anda melihat? Iya, baik. Kalau kegiatan dari atau program lorong wisata ini adalah program yang sebenarnya, kalau kita melihat rujukannya atau targetnya nanti adalah pemberdayaan. Iya. Dari sisi lain dari lorong wisata ini adalah pemberdayaan masyarakat dari berbagai aspek. Saya rasa masyarakat kita tentu saja akan sangat antusias menyambut program lorong wisata yang sebenarnya sudah berjalan beberapa waktu yang lalu. Pemberdayaan masyarakat di sini ada pemberdayaan dalam aspek kesehatan masyarakat, lingkungan, kemudian ada aspek pendidikan, juga tentu saja aspek ekonomi yang ada di dalamnya. Semua itu muaranya adalah kesejahteraan masyarakat. Kita tidak boleh melihat bahwa lorong wisata ini hanya satu aspek saja yang dia sentuh. Buktinya bahwa dalam program ini Pak Wali sudah melibatkan semua OPD ya, yang ada di Kota Makassar untuk bisa mendukung kegiatan dari lorong wisata ini. Kita ketahui bahwa misalnya untuk sektor pendidikan ya,
aspek atau program lorong wisata ini di dalamnya ada pencanangan beasiswa bagi mahasiswa atau anak-anak lorong yang tidak mampu. Kemudian ada yang disebut dengan dongkelor. Jadi dongeng lorong keliling, gitu kan. Nah, ini semua adalah kegiatan yang akan mewujudkan masyarakat kita sebagai masyarakat yang sejahtera, dan terutama juga sebenarnya secara ekonomi, gitu kan. Masyarakat kita adalah masyarakat yang sekarang ini dalam masa pemulihan, pemulihan dari COVID yang kemarin yang begitu banyak merubah tatanan sosial masyarakat yang ada di Kota Makassar, sehingga ketika kita bicara tentang apakah masyarakat kita atau program kita ini program dari Padan ini adalah program yang bisa diterima dan tentu saja akan sangat disambut antusias oleh masyarakat di Kota Makassar. Kalau Anda melihat dari kacamata pengamatan sosial Anda, apakah Anda melihat bahwa lorong-lorong di Makassar ini memang butuh sentuhan atau gimana? Iya, lorong yang ada di Kota Makassar itu begitu banyak. Tadi disebutkan ada 5.000 lorong yang begitu banyak, dan tentu saja menuju kota dunia seperti yang dikatakan tadi oleh Bapak Dewan adalah awal dari mewujudkan cita-cita menuju kota dunia itu. Dan sebelumnya kita perlu ketahui bahwa lorong wisata menjadi sebuah hal yang baru, gitu kan, dalam artian ketika kita kemarin ada lorong garden, kita sudah melihat bahwa selain aspek beautifikasinya atau keindahannya juga melahirkan aspek-aspek yang lain, terutama aspek sosial, mendukung aspek sosial masyarakat dan mendukung juga aspek pemulihan ekonomi masyarakat. Iya. Oke, baik. Bung Ari, kalau di konsep sendiri, di desain sendiri, ini apa sih bedanya dengan lorong garden, badan usaha lorong dengan lorong wisata ini? Ini kan sebelumnya sudah ada program yang hampir-hampir mirip, tetapi masyarakat mungkin menganggap bahwa hanya perbedaan nama saja. Ya, jadi begini, lorong wisata, lorong garden kemarin itu kan terfokus kepada bagaimana masyarakat untuk diajarkan menanam untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari ya. Tetapi di dalam lorong wisata ini sudah kompleks atau sudah lengkap, dimulai dari membangun keindahan lorong, kemudian bagaimana untuk memperdayakan masyarakat lorong tersebut, karena seluruh OPD atau SKPD ini kan melakukan program pendampingan atau program-program kegiatan yang bagaimana mengajak warga Kota Makassar khususnya yang berada dalam lorong untuk bagaimana mereka bisa berkreativitas sehingga lorong ini bisa menjadi salah satu objek wisata meskipun hanya sebagai wisata domestik saja. Contohnya jika di dalam satu lorong misalnya didominasi oleh ibu-ibu, di situ mungkin akan turun untuk dilakukan program bagaimana untuk mengajarkan mereka untuk bagaimana menjadi tata rias, sehingga pada saat ada kegiatan-kegiatan pengantin atau apa misalnya tidak perlu lagi keluar untuk mencari salon, tetapi di dalam lorong ini sudah bisa menghandle untuk warga di lorongnya sendiri. Yang itu menjadi contoh persoalan kecil. dan pertanyaan paling fundamental adalah biaya untuk memodifikasi lorong itu menjadi cantik dan indah. Ya. Itu sumbernya dari mana? Jadi terakhir memang sudah ada anggaran dari pemerintah Kota Makassar untuk anggaran memperindah lorong tersebut, tetapi karena antusias masyarakat Kota Makassar, banyak juga lorong yang sebenarnya sebelum mereka belum mendapatkan anggaran untuk itu, tetapi mereka atas kesadaran sendiri bahwa lorong wisata ini sebenarnya bukan hanya program untuk pemerintah Kota Makassar mempercantik, tetapi ini adalah bagian dari mereka sendiri untuk bagaimana mereka nyaman tinggal di dalam lorong. Karena selama ini kan kita merasakan bahwa orang yang tinggal dalam lorong itu sifatnya kumuh, kemudian tidak aman dan sebagainya. Tetapi dengan adanya program lorong wisata ini mengubah image masyarakat sehingga hampir tidak ada pembeda orang yang tinggal di lorong dengan orang yang tinggal di tengah perkotaan, karena dari sisi keindahan dan sebagainya sudah hampir merata. Dr. Rahma, kalau Anda melihat apakah program ini, kalau dari pengamatan Anda di ilmu-ilmu sosial, apakah ini bisa memantik berubahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan atau gimana? Biasa kita kan pahami bahwa masyarakat di kota-kota besar itu, terutama di kota metropolitan seperti Makassar ini, itu bahwa menjaga lingkungan masih sangat sulit untuk kita jaga. Ya, seharusnya tanpa program ini pun ya masyarakat itu sudah harus sadar akan kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat. Tanpa program ini masyarakat
harus menguatkan hal-hal itu ya. Nah, tapi tentu saja dengan program ini tentu diharapkan bisa lebih menguatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan lingkungan, menjaga kesehatan masyarakat, memperkuat lini atau memperkuat memberikan nilai atau value, economic value terhadap di mana mereka berada gitu kan. Jadi lingkungan dimanapun termasuk tadi di lorong, karena kita bicara lorong wisata, masyarakat kita harapkan dapat memanfaatkan pekarangan mereka, lorong mereka, sehingga memiliki nilai-nilai atau economic value bagi mereka itu sendiri.